mengumpulkan 10 murid pada hari ini? Iya Mas, Bapak tidak mengumpulkan 10 murid, maka sekolah ini akan ditutup. Satu. Baru ada berapa anak, Pak? Sudah anak Mas, apa ada satu lagi? Belum ada. Kita tunggu 10 menit lagi aja ya, Pak. Ya udah Mas. Pak, udah jam 11 nih. Terus kita mau ngapain? Saya akan memberitahu mereka bahwa sekolah ini akan tutup. Jadi Sebentar Pak. Sepertinya ada seseorang. siapa nama kamu? Datang Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ini anak yang ke-10. Saya memanggil bapak-bapak dan ibu-ibu selaku orang tua murid bahwa tahun ajaran baru resmi dibuka. Anak, ayo kita belajar. Ayo cepat. Cai, sini kamu. Kamu itu ketua kelas. Seharusnya kamu bantu ibu ajak teman masuk kelas. Kalau ibu tahu, semua anak itu susah diatur, Bu. Capek saya. Rasanya berdiri-diri aja jadi ketua kelas. Gak boleh gitu. Jadi seorang pemimpin adalah tugas yang mulia. Siapa yang mau dengerin kisah Nabi Nuh yang membuat kapal perahu terbesar yang pernah dibuat manusia? Pak, sini mau kambing. Iya Pak, semalam juga hujan. Waktu saya kebanjiran. Iya. Nanti bapak bereskan loh, John. Terus, Iya Pak. sebaiknya kamu ajak dulu anak-anak belajar dulu. Tapi Pak, kita juga ikut beres-beres kelas kan? Udah lah, Mus. Ajak anak-anak yang beresin kelas biar saya dan Bang. Baik Pak. Hei anak-anak, ayo kita belajar di luar. Kita belajar dengan alam. Kita jadi sahabat alam.
Assalamualaikum semua. Apakah sudah berdoa? Baik, sekarang kita masuk pelajaran menghitung ya. Keluarkan diri kalian. Sudah siap? Oke, sekarang kita berhitung. 8 ditambah 7 ditambah 2 dikurang 5. 12 Bu. Betul. Sekarang 17 dikurang 24 ditambah 57 dikurang 34 dikali 4. 4 Bu. Ya Allah, bagus sekali kamu Lintang. Bos, boleh pinjam waktu sebentar? Boleh Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian nasional. Tapi berdasarkan kurikulum, kita tidak bisa mengikuti ujian nasional dikarenakan muridnya yang minim, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara agar kalian bisa ikut ujian nasional adalah kalian harus ujian nasional bersama SD PN Iman Ganto. Hah? Kita malu Pak. Malu kenapa, Nak? Apalah kata anak SDPN tentang kita nggak pakai sepatu, cuma punya buku 1, dan lihatlah seragam kami Pak. Nah, kalian kan ingin lulus. Pilihlah apa kata Pak Harfan. Ayo, Laskar Pelangi nggak boleh gitu. Laskar Pelangi nggak boleh malu, takut atau semacamnya. Karena apa? Kalian adalah anak pelangi. Iya Bu. Kalau begitu, ibu tinggal dulu ya. Kita setiap tahun memenangkan festival ini. Kita siswa-siswa terbaik dari sekolah terbaik, dari sekolah yang ternama, akan membuat nama kita tercemar kalau tidak memenangkan festival ini.
Setidaknya festival itu bisa menjadi kesempatan bagi kita semua. Iya tuh, benerin. Oh, jadi kalian adalah siswa-siswi yang tidak mampu itu ya? Aku baru ingat. Ah udahlah yuk kita pergi. Kita tidak selevel dengan mereka. Anak-anak, semuanya ke sini. Giliran siapa yang beli kapur? Lintang dan Ikal, Bu. Oke, kalian siap? Siap, Bu. Baik, hati-hati di jalan ya. Cantik sekali jari-jarinya, ya Allah. Baru kali ini aku melihat jari cantik itu. Hah? Jari-jari apa yang kamu maksud, Ikal? Kamu juga gila ya? Masa kamu suka sama jari-jari? Jari-jari cantik. Aku jatuh cinta. Apakah ini irama yang sedang ku rasakan? Ini seperti berputar, badanku bergetar, seperti ada kupu-kupu menari dalam perutku. Siapakah engkau, gerangan putri dari kayangan? Jadimu begitu cantik, hatiku tergelitik, seperti ada kupu-kupu menari dalam dadaku. Aku mendengar suara berdenting, aling-aling, aling, mengalun bergantian merdu. Aling-aling, oh aling, melagukan indah namamu. Baik, Bapak dan Ibu telah putuskan bahwa tahun ini kita akan ikut karnaval. Dan kamu, Mat, Ibu melihat nilai kamu selalu tertinggi dalam seni. Jadi, Ibu akan tunjuk kamu sebagai ketua kelompok yang tugasnya yaitu mengatur apa aja yang harus kita tampilkan. Apakah kamu setuju, Mat?
Baik, saya akan tampilkan yang terbaik, Bu. Yang lain setuju? Setuju. Tapi mahar, Bapak tak punya banyak dana. Tenang, Pak. Serahkan saja pada mahar dan alam. Kalau begitu, Bapak dan Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Nah, teman-teman, kalian tinggal ikuti aja perintahku. Tapi aku malu harus tampil di depan banyak orang. Iya, sudah malu. Kalah lagi. Tenang aja, kalian punya seniman mahar dan alam. Kalian harus mau. Kalian punya mahar, seniman belitung yang hebat. Kita perlu ikut nafas. Kita tak perlu kaya, kita tak butuh banyak dana. Serahkan pada mahar dan alam, akan tercipta karya besar. Kita harus ikut karena sudah waktunya kita pamerkan pada dunia. Semua ikut serta. Jangan pikirkan Halo, siapa ini? Bos, ini Bakri. Bapak meninggal. Apa? Innalillahi. Sudah 5 hari Muslimah tidak masuk ke kelas. Anak lagi pun sementara menjadi pengganti ayahnya kecuali Lintang dan Ita. Mereka berdua selalu hadir ke sekolah walaupun tidak ada guru dan teman yang lain. Bosanku, tiap hari begini terus. Mau kemana kamu Ikang? Mau pulang lah. Ngapain juga di sini? Guru nggak ada, murid nggak ada, sekolah apa namanya? Sini kamu Ikang, dengarkan aku ya. Ayahku punya 4 orang anak, 3 perempuan, dan aku satu-satunya laki-laki paling besar. Harusnya aku belajar cari ikan, biar dapat penghasilan yang banyak. Tapi ayahku malah ngirim aku ke sini. Dia ingin aku meraih cita-cita. Kita harus punya cita-cita itu.
Dan di sekolah inilah kita mulai cita-cita itu, Kal. Terus gimana dengan yang lainnya? Apa cuma kita yang peduli? Kita jemput teman-teman yang lainnya. Kita belajar sendiri. Ya udah deh, semoga berhasil. Insya Allah, Ikal, kita berhasil. Baik teman-teman, sekarang kita belajar sejarah ya. Presiden pertama kita, Soekarno, ditahan di penjara Sukamiskin pada tanggal 29 Desember 1929. Beliau ditahan karena mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan tujuan Indonesia Merdeka. Ruangnya sempit, dikelilingi tembok-tembok tebal, suram, gelap, dan berjeruji. Lebih buruk dari kelas kita yang sering bocor. Tapi disitulah beliau menjalani hukumannya. Belajar dan setiap saat membaca buku. Dan beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Lintang, kamu mah enak gampang ngapalin. Lah aku susah ngapalin, apalagi tentang tanggal dan sejarah. Sebenarnya sih, untuk mengingat nama tempat dalam sejarah itu mudah. Caranya, kita harus mencari hal-hal penting di belakang sebuah peristiwa tersebut. Seperti yang dilakukan Bu Mus dan almarhum Pak Harfan. Tanggalnya 29 Desember 1929. Hah? Aku ingat. Penjara Sukamiskin namanya. Penjaranya miskin seperti sekolah kita, tapi kita tetap suka miskin. Bumus. Hah? Bu Mus? Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya ibu minta maaf ya karena jarang hadir di sini. Gak apa-apa Bu, ada Lintang yang bantu kita bahas materi. Makasih ya Lintang. Sama-sama, Bu. Oh iya, karena kemarin kita telah memenangkan pesta karnaval, kalian harus berterima kasih kepada Mahar. Iya, terima kasih juga nih udah bikin saya gatel-gatel. Oh iya, Ibu juga akan daftarkan kalian ke lomba cerdas cermat di Balai Desa. Iya Bu, menurut aku pesertanya Lintang, Ikal, dan Mahar. Karena Lintang pintar menghitung dan sejarah, kalau Ikal pintar sastra, dan Mahar pintar seni. Ide kamu dan ide Ibu sama nak. Bagaimana kalian? Apakah setuju? Insya Allah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Muhammadiyah. Silakan duduk Bu. Pesertanya duduk di bangku cerdas cermat 2A. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, kita mulai. Soal pertama, siapakah penemu mesin uap? James Watt. James Watt. Lintang, kalau nggak jawab, pencet dulu belnya. 100 untuk regu A. Pertanyaan yang kedua, kemanakah Soekarno-Hatta di bawah pemuda? 100 untuk regu B. Pertanyaan ketiga, sebutkan judul lagu ini dan siapa penciptanya. Waktu habis. Pertanyaan dilemparkan. Maju tak gentar, ciptaan C. Simanjuntak. 100 untuk regu B. Pertanyaan keempat, siapakah penulis buku roman Siti Nurbaya? 100 untuk regu A. Apakah nama planet dengan jumlah satelit terbanyak?
100 untuk kedua. Sekarang berhitung. Sebuah segitiga siku-siku, sisi sikunya 15 cm dan 25 cm. Berapa sentimeter sisi miringnya? 25 cm. 100 untuk kedua. Berapakah 17.000 ditambah 24.268? 41.268. 100 untuk kedua. Sekarang kembali ke sebelumnya. Sebutkan salah satu lagu ciptaan Kusbini. 100 untuk kedua. Soal terakhir, kembali berhitung. 12.000 ditambah 21.137. 33.137. Salah. Kedua dikurangi nilainya 100. Pertanyaan dilempar. Waktu habis. Jawabannya benar 33.134. Sebentar. Anak itu benar, Pak. Maksud kamu apa? Kamu meragukan kami. Lagi pula, aku curiga dengan anak itu. Berarti dia tidak pernah menghitung. Maksud Bapak, anak saya Lintang curang. Dengan cara apa, Pak? Dengan mencuri soal. Dari mana kita mencuri soal? Saya bisa jelaskan. Perlu dibacakan lagi soalnya? Tak usah Pak, saya masih ingat. Maaf, kami telah melakukan kesalahan. Anak itu benar. Kami mengaku salah dan kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada SD Muhammadiyah yang terhormat. Jadi pemenangnya adalah Regua dari SD Muhammadiyah. Bungus, itu Lintang. Iya Bu, itu Lintang. Kemana aja kamu, Nak? Bu, maafin saya Bu. Ayah saya meninggal di tengah laut. Jadi saya nggak bisa sekolah di sini lagi Bu. Karena saya harus menghidupin 3 adik saya Bu. Terima kasih Bu Mus, udah ngajarin saya. Dan teman-teman, terima kasih telah setia menemani saya di sini. Tetaplah bermimpi. Mungkin ini adalah salah perpisahan dari saya. Sobat kita yang jenius bernama Lintang itu harus putus sekolah karena harus menghidupi adik-adiknya yang masih kecil. Dia menanggung keluarganya, dan di akhir tahun 80-an harga timah jatuh. Tembok-tembok yang dulu mengkotak-kotakan harapan kini telah jatuh di harga pasaran. Di samping itu, anak pelangi menjadi sukses semua. Lintang punya perkebunan, Ikal punya beasiswa ke Paris, Mahar menjadi seniman Blitung, Kucai punya pertambangan, Syahdan menjadi pengusaha, Akiong punya toko, Trapani menjadi pengusaha, Borex menjadi atlet binagawan, Harun menjadi pekerja kantoran, dan Sahara membuka butik sendiri. Bangsa asing pun berhasil diusir oleh rakyat Blitong Kampung Gantong. Sekarang mereka semua hidup bahagia.
Yang